Shalom semuanya, selamat sore, senang sekali kita ada kembali di minggu yang baru dan minggu ini adalah minggu yang terakhir ya di bulan Februari dan selama 3 minggu berturut-turut kita belajar mengenai forgiveness ya, mengenai pengampunan. Dan minggu yang terakhir ini saya ingin berbicara tentang satu topik, satu hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya yang saya percaya bahwa mungkin ada dari antara kita pernah mengalami hal ini dan kita bisa melewatinya. Atau ada yang sedang mengalami hal ini dan kita belajar untuk melewatinya. Dan saya percaya kalau kita ada di tempat ini bukan merupakan sebuah kebetulan. Tuhan akan memberikan kebebasan, pelepasan kepada kita semuanya sehingga hati kita bebas daripada kebencian terhadap sesama kita. Sore ini saya ingin bicara tentang the poison of revenge, racun balas dendam. Salah satu genre film yang saya sukai itu adalah film Mandarin. Saya ini penggemar berat film Mandarin ya. Khususnya film silat. Waduh ya. Kalau lihat film silat itu wah, vibe-nya itu luar biasa gitu ya. Apalagi film silat yang serian, waduh menarik ya. Serinya sudah selesai begitu, rasanya pengen nonton lagi ya. Kayak Kak Eva cerita sama saya kalau lihat drakor seperti itu ya. Satu malam bisa habis satu seri begitu ya. Kalau lihat film Mandarin yang serian juga begitu ya. Dan ada satu hal yang saya pelajari di dalam film silat Mandarin serian itu ya. Bahwa ternyata seringkali walaupun ceritanya beda-beda tetapi intinya sama. Bapak Ibu ingin tahu intinya apa? Balas dendam gitu ya. Jadi kalau ada seorang datang ya bawa pedang gitu ya lalu dia membunuh musuhnya. Ternyata yang membunuh musuhnya ini nggak tahu ya. Yang dibunuh itu anaknya singitan di bawah kolong gitu ya. Dia lihat bapaknya dibunuh. Wah. Lalu kemudian dia tumbuh besar. Dia akan cari siapa pembunuh bapaknya ini. Dan kalau ketemu dia akan bunuh kembali pembunuh bapaknya ini. Dan kalau dia berhasil membunuh, ternyata anaknya yang dibunuh ini singitan di dapur gitu ya. Ternyata lihat bapaknya dibunuh gitu ya. Lalu kemudian dia tumbuh dewasa dan dia cari pembunuhnya lagi. Begitu terus tanpa akhir ya. Itulah cerita film silat di dunia penuh dengan balas dendam ya. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang kebal dengan yang namanya adalah dendam ya. Siapapun bisa mengalami ini. Karena itu kita perlu menjaga hati kita supaya kita dibebaskan dari rasa dendam. Saya ingin memberi satu kebenaran ya tentang apa itu dendam. Ya. Jadi dendam itu seperti racun yang perlahan-lahan menghancurkan manusia dari dalam ya. Itulah dendam. Dendam itu tidak selalu kelihatan dari luar, tetapi bekerja di dalam diam, merusak hati, merusak pikiran, bahkan merusak tubuh kita. Ya. Kalau ada orang ya makan di restoran, kebetulan sukanya itu makan pete, ya, lalu kemudian kumpul-kumpul dengan temannya, tiba-tiba ada bau busuk, bau asin baunya gitu ya. Ini pasti masih ngentut ya kan. Cuma nggak tahu gitu kan, siapa ini yang ngentut gitu kan. Dan orang yang ngentut, yang buang angin ini mohon maaf ya, nggak dengar suaranya gitu ya. Dan pasti nggak ngaku gitu ya. Kalau ngaku dia akan dihakimi rame-rame. Dia diem-diem aja, gitu ya. Moro-moro mambu gitu ya, buasin gitu kan. Wah gitu ya. Nah itulah dendam ya. Dendam itu seperti orang yang buang angin, nggak kelihatan dari luar, nggak bisa dideteksi dari luar. Tiba-tiba baunya itu kerasa gitu ya. Tiba-tiba merusak manusia dari dalam. Tidak kelihatan. Tetapi hatinya, pikirannya, bahkan tubuhnya itu dirusak oleh dendam. Nah banyak orang ketika menyimpan rasa dendam, dia hidup di dalam kebencian, dia hidup di dalam pembalasan. Dan mereka berharap ketika mereka membenci dan bisa membalas, mereka berharap mereka bisa mengendalikan situasi dengan
membalas orang yang menyakiti mereka. Padahal faktanya enggak demikian ya. Kalau kita berhasil membalas orang yang menyakiti kita, faktanya kita belum tentu kita menjadi orang yang menang. Tetapi yang benar justru adalah apa? Orang yang hidup di dalam dendam, mereka terpenjara oleh apa? Oleh luka batin mereka sendiri. Ini yang harus kita waspadai. Kalau ada di antara kita yang pernah dikhianati oleh sahabat kita, oleh orang dekat kita, ya, biasanya itu awalnya itu sakit hati, ya, mungkin sakitnya nggak nemen-nemen gitu ya, tapi karena nggak ada rasa maaf begitu ya, nggak ada itikat baik dan seterusnya, lama-lama sakit hatinya makin membesar, ya. Lalu muncul kemarahan, kemudian setiap kali dia mengingat peristiwa itu, setiap kali dia mengingat orang itu, hatinya kembali panas. Dan kemudian dia membayangkan berbagai cara, gimana supaya saya bisa membalas rasa sakit hati saya. Caranya seperti apa? Dia menunggu momen yang tepat untuk membalas sakit hatinya itu. Dan setiap hari pikirannya dipenuhi oleh kebencian. Sehingga tanpa sadar hal itu mempengaruhi sikapnya terhadap orang lain. Jadi kalau pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan kebencian ya, maka sikap kita ini bisa berubah ya. Kita ini bisa menjadi orang yang mudah curiga dengan orang lain, sulit percaya dengan orang lain, kehilangan sukacita di dalam hidupnya, kesehatannya terganggu, dia mungkin mengalami stres, sulit tidur, dan selalu merasa gelisah. Ini orang yang hatinya dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan rasa dendam. Bukan hanya merusak hubungan dengan orang lain, tetapi juga merusak dirinya sendiri dan merampas kedamaian di dalam setiap kehidupannya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dendam itu seperti beban berat, ya, seperti orang yang membawa tas ransel yang berat, yang sebetulnya tidak layak untuk kita pikul. Ya. Dan seperti orang yang menggenggam bara api, dengan maksud melemparkannya ke orang lain gitu ya. Tapi jangan lupa ya, kalau kita pegang bara api, kita mau melemparkan ke orang lain, maka kita sendirilah yang pertama kali terbakar. Karena itu kita perlu hati-hati dengan racun daripada balas dendam ini. Supaya kita tidak habis dengan tipu daya balas dendam ini. Ada satu kisah yang menarik di Perjanjian Baru ya. Persis seperti yang saya ceritakan di awal khotbah ini ya, di pembukaan khotbah ini. Dan ini kisah yang akan kita pelajari secara sederhana pada malam hari ini. Saya ambil dari Markus pasal 6 ayat 17 sampai dengan 28. Markus pasal 6 ayat 17 sampai dengan 28. Tokoh ini bernama Herodias. Jadi Herodias ini adalah istri daripada Herodes Antipas yang hatinya penuh dengan kebencian, yang hatinya penuh dengan dendam. Mari kita lihat kisahnya. Markus pasal 6 ayat 17 sampai dengan 28 ya. Saya akan baca ya ayat 16 lebih dulu ya. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa siapa? Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambil Herodias sebagai istrinya." Ayat 18, karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Ayat 19, perhatikan. Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat. Ayat 20, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing
namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Ayat 21. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Ayat 22. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Ayat 24, anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, ini jamnya Herodias, apa yang diminta Herodias? Kepala Yohanes Pembaptis. Dendam dia, ya. Sehingga minta kepala Yohanes Pembaptis. Ayat 25. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja, bapaknya sendiri ya, dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Ayat 26. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. 27, raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Dan akhirnya orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Amin. Nah, Bapak Ibu, inilah kisah daripada Herodias yang hatinya penuh dengan kebencian dan hatinya penuh dengan rasa dendam. Itu seperti racun ya, yang menghancurkan dari dalam. Tidak disadari, tetapi dia menunggu waktu yang baik untuk bisa balas dendam. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kebencian itu adalah suatu beban berat yang menghancurkan hati. Kebencian juga akan mengaburkan pikiran dan kebencian juga akan menutup pintu bagi anugerah Tuhan. Nah, saya melihat banyak orang yang terjebak di dalam akar pahit karena perlakuan buruk yang mereka alami. Tetapi Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk hidup di dalam akar pahit itu. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk hidup di dalam kebencian. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk hidup di dalam dendam. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengalami kesembuhan yang sejati. From hate to healing. Dari rasa benci kepada kesembuhan. Kalau hati kita hari-hari ini mungkin ada yang dipenuhi dengan rasa benci. Kita harus minta kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan dan menyembuhkan hati kita. Sebab hati adalah sumber daripada kehidupan kita. Kalau hati kita penuh dengan rasa benci, maka perlakuan kita, sikap kita kepada orang lain, itu juga akan menjadi buruk karena dipengaruhi oleh isi hati kita. Karena itu sore hari ini saya ingin berbicara tentang ada 3 dampak berbahaya dari racun balas dendam. Ini yang mesti perlu kita waspadai ya, tentang racun balas dendam. Yang pertama, revenge blinds the heart. Ya. Jadi dendam itu membutakan hati. Ya. Orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa dendam, maka hati nuraninya sudah tidak lagi bekerja. Jadi orang yang penuh dengan dendam, hatinya itu sudah tidak lagi berfungsi. Sebab dendam itu membutakan mata hatinya. Di dalam ayat 19 tadi dikatakan bahwa Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia tetapi tidak dapat. Jadi Herodias ini dendam kepada Yohanes Pembaptis. Beda dengan suaminya Herodes. Alkitab tadi menceritakan kepada kita Herodes, Raja Herodes Antipas itu ya. Dia masih respect dengan Yohanes ya. Bahkan Alkitab juga mencatat ya,
Raja Herodes ini suka mendengarkan kalau Yohanes itu berbicara firman Tuhan. Ia masih senang, masih suka. Gitu ya. Bahkan ketika anaknya meminta kepala Yohanes Pembaptis, hatinya sangat sedih. Itu menunjukkan bahwa Herodes ini masih respect dengan Yohanes pada waktu itu. Tetapi istrinya Herodias tidaklah demikian. Sebab hatinya telah dibutakan oleh dendam. Hatinya telah dibutakan oleh kebencian. Dan tidak lagi mengasihi Yohanes atau siapapun yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kata menaruh dendam diambil dari kata Yunani enation yang berarti apa? Menyimpan kemarahan dalam hati dan terus memeliharanya. Jadi dendam itu adalah kemarahan yang ada di dalam hati kita, yang kita simpan terus menerus, kita pelihara, kita kasih makan terus menerus ya. Dan lama-lama kemarahan itu, kebencian itu menjadi dendam kesumat. Ya. Karena tidak kita buang dari hati kita. Nah itu yang perlu kita waspadai. Ya. Jadi orang yang marah, dia harus segera cepat-cepat menyelesaikannya. Kan kita pernah tahu ada satu ayat yang berkata, kita boleh marah ya, asal sebelum matahari terbenam gitu ya. Sebab kalau kita marah terus-menerus, maka kemarahan itu akan berubah menjadi dendam. Dan dendam itu seperti racun. Herodias bukan hanya marah untuk sesaat pada waktu dia mendengar teguran dari Yohanes kepada suaminya dan tentu kepada dia. Ya. Tetapi dia membiarkan kebencian itu, membiarkan kemarahan itu tumbuh secara mendalam dan secara posesif, obsesif. Sehingga akhirnya dia betul-betul membenci Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Revenge is a poison. Dendam adalah seperti racun. Revenge is for fools and for madmen. Kebencian itu hanya untuk orang yang bodoh dan untuk orang-orang yang tidak terhormat. Karena itu kita perlu hati-hati supaya kita tidak menaruh dendam di dalam hati kita. Sebab seorang yang dendam, pemikirannya menjadi tidak rasional lagi. Pemikirannya menjadi tidak sehat lagi. Dan ketika seseorang menyimpan dendam, mereka tidak lagi bisa berpikir secara sehat. Mereka hanya ingin melihat orang yang mereka benci itu menderita. Bahkan jika itu berarti harus melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nurani mereka sendiri, mereka akan melakukannya. Jadi mereka akan tabrak semua aturan, mereka akan tabrak semua etika, mereka akan tabrak semua tata krama. Yang penting dia menderita. Yang penting saya bisa membalas. Yang penting saya bisa meluapkan rasa dendam saya. Karena pikirannya sudah tidak bisa lagi berpikir secara sehat dan rasional. Jangan habiskan waktu kita dengan rasa dendam. Sebab siapa yang sakit hati, ya, mereka akan menghadapi karma mereka sendiri. Jadi buat apa kita dendam ya? Karena siapapun yang menyakiti, yang menabur keburukan di dalam hidup orang lain, mereka satu kali akan menuai hal yang buruk juga. Jadi biarlah itu menjadi urusan Tuhan. Kita tidak perlu repot-repot untuk membalas ya, sebab pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Karena itu kita perlu berpikir dengan akal sehat. Supaya apa? Supaya dendam itu tidak membutakan hati kita. Kalau ada seorang yang dikhianati oleh sahabatnya, dan setiap kali dia melihat orang itu pasti hatinya penuh dengan amarah. Dia mulai merencanakan cara bagaimana untuk membalasnya. Entah dengan menyebarkan fitnah, menjatuhkan reputasinya. Tapi ingat, tanpa dia sadari, dia akan semakin tersiksa sebab dia tidak bisa melepaskan luka batin itu. Jadi dendam itu akan merusak diri kita sendiri. Dendam itu akan merusak kehidupan kita sendiri.
Sebab itu kita harus meninggalkan rasa dendam itu. Karena kita akan rugi kalau kita menyimpan rasa dendam itu. Sebab dendam itu membutakan mata hati kita dan membuat kita tidak bisa berpikir dengan sehat. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 25 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amsal 19 ayat 11, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jadi orang yang memaafkan pelanggaran itu dia dipuji oleh banyak orang karena hatinya bebas dari rasa dendam. Kebencian biasanya dimulai dari luka hati. Dan luka hati adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari kadang-kadang. Tetapi kita bisa memberi respon yang benar. Dan jangan biarkan rasa sakit di hati kita itu berubah menjadi kebencian. Tetapi kita harus belajar untuk segera membawa segala luka hati, sakit hati kita kepada Tuhan di dalam doa sebelum menjadi kepahitan. Saya percaya kalau kita membawa luka hati kita kepada Tuhan, kita membawa sakit hati kita kepada Tuhan, ya, Tuhan akan membebat hati kita dan melepaskan kita dari sakit hati kita dan memberikan kepada kita hati yang penuh dengan pengampunan. Karena itu hati-hati dengan balas dendam, sebab balas dendam membutakan hati kita dan membuat kita tidak bisa berpikir rasional. Yang kedua, apa dampak daripada balas dendam? Ya, saya pelajari dari kisah Herodias ini. Yang kedua adalah revenge corrupts others. Ya. Jadi balas dendam itu menjerumuskan orang yang lain ke dalam dosa. Ya. Jadi yang jatuh di dalam dosa itu bukan hanya orang yang menyimpan dendam, tetapi dendam itu menular dan membuat orang lain juga ikut jatuh di dalam dosa. Di dalam ayat 22 sampai 24 dikatakan begini, ketika anak perempuan Herodias masuk dan menari, maka ia sangat menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Dan raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Maka keluarlah gadis itu dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Saya percaya begini ya, ketika anak daripada Herodias ini datang kepada ibunya ya, dan dia berkata, enaknya kita minta apa ya? Kira-kira begitu ya bahasa sederhananya. Dan kemudian Herodias berkata, kita minta kepalanya Yohanes Pembaptis saja. Saya percaya anak gadis ini juga kaget ya. Kenapa ibunya bisa minta kepala Yohanes Pembaptis? Pasti dia juga akan bertanya-tanya. Pasti dia juga akan bertanya kepada ibunya. Mengapa yang diminta adalah kepala anak Yohanes Pembaptis? Mengapa bukan yang lain? Ya. Dan mungkin dengan segala macam cara ibunya ini ya, Herodias ini, dengan segala macam cara merayu, dengan segala macam cara menghasut, dengan segala macam cara meyakinkan anaknya supaya meminta ini kepada bapaknya. Ya. Akhirnya anaknya setuju dan kemudian minta kepala Yohanes Pembaptis kepada bapaknya. Nah di sini kita tahu bahwa ternyata dendam itu juga menular dan membuat orang lain ikut jatuh di dalam dosa. Dendam bukan hanya menghancurkan orang yang menyimpannya, tetapi dendam juga menyeret orang lain ke dalam dosa. Dalam kasus ini Herodias menggunakan anaknya sendiri untuk melaksanakan rencana jahatnya. Bukankah orang yang dendam itu seringkali menggunakan tangan orang lain untuk melaksanakan niatnya? Tangannya nggak mau kotor gitu ya, dia pakai tangan orang lain supaya nggak kelihatan. Kan itu yang seringkali terjadi ketika orang dipenuhi dengan rasa dendam.
Dan ini pula yang dilakukan oleh Herodias. Dia tidak menggunakan tangannya, dia menggunakan tangan anaknya. Dan saya percaya yang berdosa bukan hanya Herodias. Yang berdosa bukan hanya putrinya. Tetapi bapaknya Raja Herodes itu ikut menanggung dosanya. Betul enggak? Membunuh orang yang tak bersalah. Siapa jadi korban? Siapa jatuh dalam dosa? 3 orang. Ya, yang menyimpan dendam 1, tapi yang kena akibatnya 3 orang. Ya. Dan mungkin 4 orang. Siapa orang keempat? Algojo yang memenggal kepalanya itu. Jadi begitu banyak orang yang terseret akibat rasa dendam ini. Ya. Sebab dendam itu menular. Kata Yunani ya di dalam ayat 25 itu diambil dari kata euteus yang berarti apa? Segera tanpa ragu-ragu. Jadi ketika gadis ini berkata kepada ibunya, apa yang harus kita minta? Maka Herodias ini segera tanpa ragu-ragu dia katakan, kita minta kepala Yohanes Pembaptis. Jadi enggak pakai mikir gitu kan. Sudah ada dalam pikirannya. Itu menunjukkan apa? Ya orang Jawa bilang dendamnya itu sudah untuk-untuk gitu ya. Sudah ada di atas kepala gitu ya. Sudah benci sekali gitu ya. Dan ini ada kesempatan yang sangat baik. Dan tanpa ragu-ragu, dengan keyakinan penuh, tanpa menunda-nunda, dia katakan kepada putrinya, kita minta kepala Yohanes Pembaptis. Ini menunjukkan bahwa betapa dalamnya kebencian Herodias. Dan ketika putrinya bertanya apa yang harus diminta, maka tanpa pikir panjang, Herodias langsung menjawab kepala Yohanes Pembaptis. Di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Orang yang dendam itu orang yang mementingkan diri sendiri. Dan akhirnya apa? Timbul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jangan biarkan kebencian itu merusak orang lain. Jika ada luka dalam hati kita, selesaikan secara pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya dengan Tuhan, dengan orang yang bersangkutan. Bukan malah melibatkan orang lain untuk masuk di dalam dendam yang kita miliki. Kita perlu memeriksa hati kita. Apakah ada tindakan yang kita lakukan karena kebencian? Apakah kata-kata kita membangun atau justru menghancurkan? Jika ada akar pahit dalam hati kita, kita perlu segera melepaskannya sebelum berubah menjadi tindakan yang lebih buruk. Berapa hari yang lalu ada seorang kawan saya itu ya di kampus ya mengundurkan diri dan bekerja di tempat yang lain gitu ya. Lalu kami adakan acara kecil-kecilan begitu ya untuk berterima kasih dan mendoakan supaya sukses dan berhasil di tempat kerjanya yang baru. Lalu kita minta dia ngasih testimoni tentang kita gitu ya. Dan salah satu orang yang diberi testimoni itu adalah saya ya. Dan saya tidak mengira dia berbicara seperti itu. Dia bilang apa? Dia bilang seperti ini ya. Saya itu kalau lagi marah, untup-untup datang ke ruangnya Pak Roy, cari Pak Roy. Saya bingung gitu ya. Kenapa cari saya gitu ya. Lalu dia bilang begini, sebab kalau saya lihat wajahnya Pak Roy, itu rasanya adem dan tidak jadi marah. Ya, jadi kalau saya marah itu saya pergi ke ruangannya Pak Roy, ngobrol sebentar, itu marah saya langsung hilang. Sebab saya lihat wajahnya itu adem, dingin, cool gitu ya. Dan rasa marah saya itu bisa hilang ya. Lalu saya tertawa gitu ya. Oh ternyata begitu ya. Jadi vibe yang kita sebarkan ke orang lain itu bukan kebencian, tapi biarlah kita menjadi peacemaker ya. Biarlah kita membawa damai sejahtera
kepada orang lain. Supaya apa? Supaya kasih Kristus dinyatakan kepada banyak orang. Karena itu buanglah jauh-jauh kebencian dan dendam dari hati kita. Ketika kita ada di dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, ya, misal ya, ada seorang pemimpin, manajer yang menyimpan dendam terhadap rekannya. Wah, dia pasti mulai menyebar rumor buruk, menyebar gosip, menyebar hal-hal yang tidak benar ya. Lama-kelamaan orang yang digosok ini ya, lama-lama juga terpengaruh gitu kan. Akhirnya orang-orang yang digosok ini mulai ikut membenci orang tersebut. Padahal ya nggak ada salahnya apa-apa. Hanya karena gosokannya itu dia ikut benci. Jadi dendam yang awalnya hanya ada di satu hati, itu menyebar seperti virus, viral gitu ya. Dan ada di hati banyak orang. Itulah dendam. Karena itu saya mendorong dari mimbar ini, jangan kita menyebar dendam. Sebarlah kasih, sebarlah anugerah, sebarlah kasih karunia. Jangan menyebar dendam. Kita harus menyelesaikan dendam itu supaya dia tidak seperti virus yang menular. Weak people, revenge, orang yang lemah itu penuh dendam. Strong people forgive. Orang yang kuat itu mengampuni. Intelligent people ignore. Orang yang cerdas itu mengabaikan. Artinya apa? Jangan diambil pusing. Ya, kalau kita sedang menghadapi hal-hal yang tidak baik, yang menyakiti hati kita, biarlah kita melepaskan semuanya itu. Dan biarlah hati kita penuh dengan pengampunan. Ketika kebencian dibiarkan bertumbuh, ia akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang destruktif, yang merusak. Ya. Jadi orang yang penuh dengan dendam itu coba perhatikan ya, kata-katanya itu kan pasti akan tajam. Verbalnya itu kan tajam, suka menyinggung. Kemudian apa lagi? Emosional, mudah marah. Kadang-kadang marahnya nggak jelas gitu ya, ini marah tanpa sebab gitu ya. Pokoknya ngamuk kan gitu. Nggak tahu alasannya apa. Dan biasanya juga fisiknya itu menjadi tegang. Ya. Tensinya jadi naik, darah tinggi. Nggak punya darah tinggi gara-gara dendam, punya darah tinggi. Ya. Karena apa? Karena tegangan di kepala yang luar biasa. Seorang karyawan yang mungkin menyimpan dendam terhadap rekannya, mulai menyebarkan rumor buruk tentangnya. Lama-lama apa? Terpengaruh dan mulai ikut membenci orang tersebut. Jadi dendam yang awalnya hanya di satu hati, kini menyebar seperti virus. Karena itu kita perlu waspada terhadap rasa balas dendam ini. Dan yang terakhir, ya, yang ketiga, apa yang kita pelajari dari kisah Herodias ini? Yang ketiga, revenge ends in destruction. Dendam selalu berakhir dengan kehancuran. Markus pasal 6 tadi, ayat 26 sampai 27. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamu yang hadir di situ, ia tidak mau menolaknya. Maka segera ia menyuruh seorang pengawal dan memerintahkan supaya kepala Yohanes dibawa. Dan orang itu pergi dan memenggal Yohanes di penjara. Jadi Yohanes ini sudah di penjara, matinya dipenggal ya. Dan mati dipenggal bukan karena kesalahannya, tapi karena permintaan daripada istri Herodes. Ya, permintaan daripada Herodias. Jadi saya melihat orang yang berhasil membalaskan dendamnya, seolah-olah dia itu merasa menang. Ya. Padahal dendam itu adalah kemenangan yang semu. Ya. Dendam itu selalu berakhir di dalam kehancuran. Alkitab mengatakan demikian. Baik bagi orang yang menyimpan dendam itu maupun bagi orang yang di sekitarnya. Gara-gara dendam, Yohanes Pembaptis itu mati, terbunuh. Gara-gara dendam. Bukan gara-gara yang lain. Bukan gara-gara kesalahannya. Bukan gara-gara melakukan sesuatu. Enggak. Cuma gara-gara dendam. Jadi karena dendam bisa berakhir dengan kehancuran.
Dan Alkitab juga mencatat ya, ketika Herodias berhasil mendapatkan kepala Yohanes Pembaptis, apakah Herodias betul-betul menang? Apakah Herodias betul-betul bersuka cita? Apakah Herodias betul-betul bisa mengatasi rasa dendamnya sudah selesai ketika dia berhasil membalasnya? Tidak. Ya. Ternyata sejarah mencatat ya bahwa Herodes dan Herodias di akhir hidup mereka jatuh dalam kehinaan dan dibuang ke pengasingan. Siapa menabur, dia menuai. Jadi Herodes dan Herodias ini menabur hal yang buruk dengan rasa dendamnya. Dan di akhir hidupnya mereka menuai hal yang buruk. Sebab dendam selalu berakhir di dalam kehancuran. Dendam adalah sikap hati dan pemikiran yang sempit terhadap orang lain. Kita harus bisa berpikir panjang, kita harus bisa berpikir mendalam. Sebab membalas dendam itu bukanlah sebuah kepuasan. Di dalam ayat 19 tadi dikatakan ya, ada kata Yunani telo ya. Artinya apa? Berusaha dengan segala cara untuk menunjukkan betapa kerasnya Herodias memperjuangkan dendamnya. Namun semuanya itu berakhir dengan sia-sia. Akhirnya dia dibuang ke pengasingan sampai mati akhirnya. Dia ada di tanah yang asing. Ya tidak bisa menikmati tatahnya, tidak bisa menikmati yang baik. Tapi dia hidup di tanah pengasingan. Karena dendamnya. Jadi orang yang membiarkan dendam menguasai hidupnya, seringkali mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan kepuasan setelah mereka membalas dendam. Tapi ingatlah, Alkitab tidak pernah mengatakan hal itu. Ya. Justru ketika mereka membalaskan dendamnya, bukan kepuasan yang mereka dapat, tapi kehancuran. Mereka akan tetap kosong. Dan mereka akan tetap mengalami kehancuran di dalam hidupnya. Herodias adalah contoh dari orang yang tidak mau melepaskan kebencian dan melepaskan dendamnya. Sehingga hidupnya dipenuhi oleh dendam. Dan akhirnya membawa kehancuran bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi seluruh keluarganya. Mereka harus hidup di tanah pengasingan. Sampai mereka meninggal. Karena itu jangan mengejar pembalasan, tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Sebab hanya pengampunan yang bisa melepaskan kita dari rantai kepahitan dan membawa kita kepada kebebasan sejati. Pengampunan yang akan membebaskan kita dari kepahitan. Dendam bisa membutakan hati. Dendam bisa menjerumuskan orang lain ke dalam dosa. Dan dendam bisa membawa akhir hidup kita kepada kehancuran. Tetapi ada satu obat untuk mengatasi racun balas dendam. Apa obat daripada racun balas dendam? Obatnya itu namanya adalah forgiveness, pengampunan. Film silat itu pasti akan berakhir serinya kalau ada salah satu yang mengampuni. Tapi dasar orang mata duitan, nggak ada kata mengampuni di film itu gitu ya. Kalau filmnya selesai kan duit gak muter gitu kan. Jadi dendamnya diputer terus gitu ya. Terus serinya jalan terus akhirnya gitu. Karena tidak ada pengampunan. Coba kalau ada yang mengampuni salah satu pihak memaafkan. Selesai filmnya. Ya. Tapi itu nggak terjadi. Kata Yunani untuk mengampuni itu diambil dari kata apiemi. Yang berarti apa? Melepaskan, membebaskan, atau membiarkan pergi. Saya pernah khotbah di sini tentang the power of letting go. Kuasa untuk melepaskan. Kadang-kadang itu memang ada hal-hal yang perlu kita lepaskan gitu ya. Yang perlu kita biarkan pergi dari dalam hidup kita. Enggak perlu kita gandoli. Salah satunya adalah rasa dendam ini. Mungkin ada orang yang begitu menyakiti hati kita.
Mungkin ada orang yang begitu menjengkelkan dalam hidup kita. Bahkan mungkin bukan 1-2 orang. Mungkin kita nampaknya seperti semua orang menjengkelkan dalam hidup kita. Tapi kita perlu belajar supaya kita punya hati yang mengampuni. Sebab hal ini menunjukkan bahwa pengampunan bukan hanya tentang membebaskan orang lain. Tetapi pengampunan juga membebaskan diri kita sendiri dari belenggu kepahitan. Jadi mengampuni itu bukan membebaskan orang lain saja, ya. Tapi mengampuni itu juga membebaskan diri kita sendiri dari kehancuran, ya, dari hal-hal yang buruk, ya, dari rasa benci. Kita sendiri juga bisa bebas daripada semuanya itu. Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Kolose, ya, pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini bacaan kita ya bulan ini. Roma 12 ayat 19. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Forgiveness is not a feeling. Pengampunan bukan hanya sekedar sebuah perasaan. It is a commitment. Pengampunan adalah merupakan komitmen. Karena itu kita perlu memahami hal ini. Kebencian selalu dimulai dari luka hati. Sebab itu jangan biarkan luka hati itu berubah menjadi dendam. Kebencian selalu mengarah kepada tindakan yang merusak. Sebab itu periksalah hati kita dan tindakan kita. Berpikirlah secara jernih dan mintalah Roh Kudus untuk menuntun pikiran kita. Dan yang ketiga, kesembuhan itu datang melalui pengampunan. From hate to healing. Itu dimulai daripada pengampunan. Pilihlah seperti Yesus. Dia memilih jalan untuk melepaskan pengampunan. Sebab forgiveness is the final form of love. Pengampunan adalah bentuk daripada kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain. Saya ingin menutup dengan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Ya. Saya undang rekan-rekan pemusik, pemuji untuk bisa kembali ke depan, saya akan selesai. Pada tanggal 13 Mei tahun 81, ya, ini berarti saya masih umur 2 bulan ya, tanggal ini. Seorang pria bernama Mehmet Ali Akça, seorang teroris asal Turki, menembak Paus Yohanes Paulus di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Dan peluru yang ditembakkan menembus perut Paus Yohanes Paulus dan tangannya, sehingga hampir merenggut nyawanya. Waktu itu dunia gempar karena ada seorang pemimpin agama yang dikenal membawa pesan kasih dan damai, justru menjadi target serangan brutal. Secara manusiawi, Paus Yohanes Paulus II bisa saja menyimpan dendam terhadap pelaku. Bahkan dia bisa menuntut, dia bisa memenjarakan, dia bisa meminta pengadilan untuk mengusut kasus itu. Dia bisa membiarkan amarah menguasai hatinya, mengingat hidupnya hampir berakhir di tangan teroris asal Turki ini. Tapi tahukah kita semua, 2 tahun setelah kejadian itu, tepatnya pada tanggal 27 Desember tahun 83. Ini momen Natal, ya. Paus Yohanes Paulus ini melakukan sesuatu yang mengejutkan dunia. Apa yang dia lakukan? Dia mengundang Mehmet Ali Akça yang dipenjara pada waktu itu. Dia undang di istananya, ya. Dia undang secara pribadi. Dan Paus Yohanes Paulus menyatakan dia mengampuni. Dalam pertemuan itu, ya, sejarah mencatat Paus duduk berhadapan muka dengan orang yang mau membunuh dia, dengan teroris yang mau menembak dia ini, dan berbicara dengan penuh kasih. Bahkan dia menggenggam tangannya.
Kemudian dia juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan pengampunan kepada teroris ini. Tidak mudah. Tapi itu yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus. Dan itu menjadi simbol yang luar biasa tentang kekuatan kasih dan pengampunan. Bahkan Mehmet Ali Akça sendiri kemudian berubah sikap hatinya dan menunjukkan rasa hormatnya yang mendalam kepada Paus. Dan ketika Paus Yohanes Paulus II wafat pada tahun 2005, Akça menyampaikan belasungkawa yang mendalam dan mengatakan bahwa ia sangat menghormati Sang Paus. Saya berdoa biarlah kita meneladani kisah seperti ini ya. Sekalipun hati kita disakiti, sekalipun hati kita difitnah, gitu. Sekalipun kita dikatakan yang buruk, sekalipun kita dikatakan yang tidak benar, sekalipun mungkin orang melakukan hal yang buruk terhadap kita, biarlah hati kita tidak penuh dengan kebencian. Biarlah hati kita tidak penuh dengan dendam. Dan biarlah di minggu yang terakhir di bulan Februari ini, bulan yang penuh kasih ini, kita waspada dengan racun dendam yang mematikan. Sebab revenge blinds the heart. Dendam itu membutakan hati. Revenge corrupts others. Dendam itu menjerumuskan orang lain ke dalam dosa. Dan revenge ends in destruction. Dendam itu berakhir dalam kehancuran. Ada satu penawar untuk racun balas dendam. Seperti yang saya katakan tadi. Itu lain disebut dengan forgiveness, pengampunan. Forgiveness liberates the soul. Pengampunan itu membebaskan jiwa kita. It remove fear, membebaskan, melenyapkan ketakutan kita. That is why it is such a powerful weapon. Pengampunan itu seperti senjata yang powerful. Karena membebaskan kita dari semua teror. Membebaskan kita dari semua ketakutan. Dan membebaskan jiwa kita dari belenggu. Jangan kalah dengan tipu muslihat iblis. Iblis itu adalah bapak daripada segala pendusta. Dia selalu menebarkan kebencian. Dia selalu menebarkan dendam. Supaya kita tidak bisa mengampuni. Supaya kita selalu membalas dengan kejahatan, tapi biarlah bulan ini kita tutup dengan satu komitmen, dengan satu keyakinan bahwa forgiveness itu adalah jalan yang sudah diteladankan Yesus dalam hidup kita. Dan saya berdoa kita semua yang ada di Rock Menorah Church ini, kita boleh mengerjakan firman Tuhan ini, kita boleh saling mengampuni dan hidup di dalam kasih Kristus. Amin. Supaya kita dibebaskan dari semua tuduhan dan hati kita merdeka dan kita bisa mengalami anugerah dan yang baik dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini boleh menolong kita untuk semakin serupa dengan Kristus.